Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pak harap Pak temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Salam sehat buat kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ya, jadi anak-anak ini masih lanjutan daripada pertemuan lalu ya. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia serta negara-negara ASEAN. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kita masuk pada materi inti yaitu pengertian pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama yaitu pengertian pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu terdiri atas yang pertama itu rumah tangga keluarga atau konsumen. Kemudian yang kedua rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Yang kedua peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama rumah tangga keluarga atau konsumen atau yang disingkat dengan RTK. Itu adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Nah, ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen itu harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga keluarga atau konsumen itu terdiri atas yang pertama itu adalah sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua adalah upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang ketiga itu adalah bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat itu adalah laba, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan itu memperoleh laba. Yang berikut itu adalah peran rumah tangga konsumen. Nah, itu sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang berikut itu adalah sebagai penyedia atau pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Nah, faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama alam atau lahan, yang kedua modal, yang ketiga itu tenaga kerja, dan yang keempat itu kewirausahaan. Nah,
kita bahas yang pertama, yaitu faktor produksi alam atau lahan. Itu adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Yang kedua adalah faktor produksi modal. Itu adalah barang modal dan uang. Jadi barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Dan yang terakhir itu adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Yang berikut adalah rumah tangga perusahaan atau produsen, atau yang disingkat dengan RTP. Jadi rumah tangga perusahaan atau produsen itu merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Nah, kemudian perannya itu yang pertama, memproduksi barang atau jasa. Jadi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Yang berikut itu adalah pengguna faktor produksi. Rumah tangga perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumen. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, rumah tangga perusahaan memberikan balas jasa itu berupa sewa, bunga, dan bagian dari keuntungan yang diperoleh rumah tangga perusahaan. Anak-anak perhatikan gambar yang ada ya. Nah, kalau jika diamati, dua garis panah bagian atas itu menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK di pasar output atau pasar barang. Jadi RTP memberikan barang atau jasa pada konsumen, kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Sedangkan dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. Jadi RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Nah, imbalannya ini berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan juga keuntungan. Yang berikut itu adalah rumah tangga pemerintah. Jadi rumah tangga pemerintah itu merupakan salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan juga sebagai produsen. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu sebagai regulator atau pengatur. Itu artinya perekonomian pemerintah harus diatur dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar dan menentukan besarnya pajak. Yang kedua adalah konsumen. Itu artinya pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang. Itu yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga adalah produsen. Itu artinya pemerintah memproduksi barang atau jasa. Jadi pemerintah Indonesia ini memiliki rumah tangga produsen, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Contoh BUMN yaitu
PT Kereta Api Indonesia atau KAI, kemudian ada PLN, ada Telkom Indonesia, ada Pertamina, dan lain-lain. Yang terakhir itu rumah tangga luar negeri. Jadi peran rumah tangga luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional yaitu Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Nah, dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, di rumah saja, patuhi protokol pemerintah. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.